berkompetensi di bidang knowledge, ya, di bidang sains dan teknologi, di bidang ilmu pengetahuan. Tentu ilmu pengetahuan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita di era sekarang ini jauh berbeda dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dimiliki oleh kita kemarin, generasi istilahnya kita ini generasi X ya, sekarang sudah generasi Z ya, generasi milenial, di mana ilmu yang harus mereka miliki sudah ilmu yang berbasiskan pada ilmu yang interdisiplin. Ya, mereka harus menguasai berbagai pengetahuan, meskipun dia harus menguasai kedalaman ilmu di bidang tertentu yang disebut dengan meta knowledge sekarang itu, ya, meta knowledge, di mana sumbernya sangat luar biasa. Ada Internet of Things, di mana itu menjadi bahan utama yang harus mereka kuasai. Ya, saya baca buku tentang the 20th century kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi yang akan datang. Itu 3. Yang pertama tadi knowledge yang berbasiskan pada interdisciplinary science, ya. Interdisciplinary science, sebagai seorang ahli agama dia harus paham juga tentang ilmu lainnya. Kalau dia hanya paham ilmu agama saja, tidak memahami ilmu yang lain, dia akan tertinggal. Meskipun kedalaman di bidang ilmu tertentu harus dimiliki sebagai spesialis, gitu, ya. Tetapi dia harus bisa menghubungkan antara ilmu satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan interdisciplinary science yang harus dimiliki, gitu ya. Kalau dia sebagai kiai, dia harus paham internet, harus paham tentang perkembangan epidemiologi sekarang. Kalau enggak, dia salah dalam memberikan fatwanya, gitu ya. Dia nanti akan kejadian seperti di Kota Bekasi, orang masuk masjid tidak boleh pakai masker. Nah, tidak punya interdisciplinary science. Dia hanya paham ilmu dia sendiri saja, tidak memahami. Nah, itu tidak bisa. Di era sekarang harus bisa melahirkan generasi yang memiliki interdisciplinary science, gitu ya. Meskipun dia sebagai dokter spesialis, dia harus paham juga agama, ya kan? Sebagai ilmuwan, dia harus paham teknologi dan seterusnya. Itu yang dibutuhkan oleh generasi kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, metodologi pembelajarannya, Bapak Ibu sekalian, juga harus dirubah. Kita harus ada revolusi pembelajaran sekarang. Coba bayangkan, sekarang ilmu pengetahuan itu begitu mudahnya diakses, ya, karena adanya Internet of Things, ya. Bisa jadi ilmu yang dimiliki oleh ibu bapak sekalian kawan sama siswa-siswi kita, yang mereka cepat mengaksesnya dengan piranti internet yang begitu mudahnya, ya, untuk bisa diakses oleh mereka. Sekarang seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kompetisi sains, madrasah, MyRes, kemudian robotik, kemudian olimpiade yang lain, itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendorong siswa-siswi kita memiliki daya saing di depan, gitu, ya. Oleh karena itu ini membutuhkan sosok pendidik yang juga punya wawasan seperti itu. Kalau kita sebagai pendidiknya masih old mind, masih mindset berpikirnya masih seperti dulu, bahwa ya susah, ya masih pakai SMS. Kalau sudah pakai canggih, sudah pakai banyak, ya. Jadi guru harus memiliki update terkait dengan bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, bagaimana mendorong siswa-siswi kita bisa mengakses berbagai sumber pengetahuan, ya, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber pengetahuan itu untuk peningkatan kualitas dirinya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, skills, ya. Yang pertama tadi knowledge. Yang kedua skills. Skill ini Bapak Ibu sekalian harus dibangun. Sayangnya kita menghadapi problem, ya. Sekarang COVID, kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi sekarang sudah banyak teknologi, ya. Kalau untuk membangun skill itu
itu masih bisa dilakukan. Ya. Skill ini penting karena kita tidak bisa melahirkan generasi yang hanya memiliki wawasan, tetapi dia tidak kreatif. Ya. Skills ini untuk mendorong mereka bisa kreatif, inovatif, dan tentu bisa mengatasi problema dalam kehidupan yang kita kenal dengan life skills. Ya. Bagaimana dia memiliki tidak hanya hard skills, tetapi juga soft skills. Ya. Bagaimana anak-anak kita bisa mandiri menghadapi berbagai persoalan, ya. Makanya saya sangat setuju kalau misalnya di STS Negeri 1 ini dibangun pola asrama, ya. Ini tentu kalau masih ada lahan, saya sangat dorong di STS Negeri 1 ini, ya. Bagaimana bisa dapat SPSM untuk asrama. Dan saya ingin sebenarnya seperti madrasah-madrasah sanawiyah negeri di kota seperti ini, kiblatnya seperti di madrasah unggulan di Malang. Jadi ada madrasah negeri, lalu disiapkan asrama, di situ mereka dididik, ya, dipersiapkan sehingga kemudian lulusan dari sanawiyah negeri kita itu betul-betul siap menjadi calon-calon sarjana ke depan yang memiliki daya saing. Kenapa Bapak Ibu sekalian sanawiyah itu penting? Karena ini menjadi jembatan emas mempersiapkan anak-anak kita itu tidak cukup dari mulai aliyah. Apalagi kalau mau masuk perguruan tinggi yang bergengsi itu harus dipersiapkan dari sejak sanawiyah. Karena saya punya pengalaman, karena saya sendiri ketika ingin masuk fakultas kedokteran, ya, kalau pengen meraih negeri, ya harus dari mulai tingkat sanawiyah. Bekal matematika dasar, ya, IPA dasar itu menjadi penting. Kalau di sanawiyahnya gagal membekali mereka dengan itu, kualifikasi itu, maka jangan harap ketika di aliyah dia bisa mengikuti dengan baik dan bisa bersaing pada saat SBMPTN, ya, pengen mengakses fakultas kedokteran di UIN misalnya, di UI apalagi, itu mesti persaingannya berat di situ. Nah, itu harus dipersiapkan dari sejak sanawiyah. Kalau sanawiyahnya seperti sanawiyah negeri 1 Bekasi yang guru-gurunya hebat seperti ini, dan juga sanawiyah-sanawiyah yang ada di Bekasi ini, saya yakin akan bisa mengantarkan mereka nanti ketika di aliyah atau dia masuk kemana, saya masuk insan cendekia, nanti siap untuk masuk di perguruan. Karena pengalaman tadi, berbekal pengalaman tadi, tidak bisa hanya menyiapkan dari mulai aliyah. Berat, harus dasarnya dulu, fondasi. Tidak bisa didadak, tidak bisa dikarbit kemampuan itu, ya. Kemampuan matematika dasar itu harus kuat. Ya syukur kalau dari mulai MI sudah bagus, sanawiyah. Nah, jadi ini seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau di asrama kan di sini kan bisa 24 jam. Ada bimbingannya, ada mentoring, seperti pesantren, kira-kira begitu. Itu. Jadi saya sangat mendukung kalau ada asrama di sini. Bahkan saya ingin madrasah-madrasah negeri yang kota seperti ini, prototipenya seperti di madrasah-madrasah negeri Malang. Ya, ada sanawiyah negeri Malang, ada aliyah negeri Malang. Ya, kalau MI mungkin kita masih basis di rumah, ya, tidak harus pesantren. Tetapi kalau sanawiyah, aliyah itu sudah bisa karena anaknya sudah bisa mandiri. Jadi yang kedua itu skill. Tadi kalau di asrama kan itu akan bisa mudah membangun skill juga, kemandirian terutama life skill, ya. Anak-anak kita bagaimana dia bisa memecahkan problema kehidupannya sendiri, ya. Sehingga dia betul-betul menjadi generasi yang siap untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Life skill. Jadi yang kedua skill bagaimana dia memanfaatkan teknologi informasi, ya, bagaimana dia bisa mengakses pengetahuan, ya, how to know, ya, bagaimana mereka mengetahui, itu jadi life skill. Yang ketiga adalah attitude, sikap, perilaku, atau yang kita kenal dengan akhlakul karim. Nah, ini yang agak sulit dibentuk ketika tidak dalam proses langsung, ya, agak sulit dibentuk. Apalagi di masa COVID seperti ini, ya, tantangannya sangat berat sekali.
memang attitude itu perlu ada keteladanan. Nah ini kita harus titipkan betul kepada orang tua yang mendidik anak-anaknya langsung di rumah, begitu ya, terkait dengan attitude akhlak. Oleh karena itu, saya sangat senang sekali masuk ke MTS ini, kelihatan masjidnya sudah buka, bagus. Nah itu saya kira menjadi model untuk bagaimana kita membentuk lingkungan yang tadi memiliki attitude yang baik, memiliki akhlak yang baik, dengan kedekatannya dengan masjid, gitu ya, terbiasa melaksanakan sholat berjamaah, lalu kemudian ada bimbingan rohaniah yang tentu akan memperkuat dari sisi akhlak karimah anak-anak kita. Jadi 3 hal itu Bapak Ibu sekalian yang harus kita kuatkan untuk membangun generasi-generasi kita agar siswa-siswi kita madrasah ini betul-betul menjadi siswa-siswi yang hebat bermartabat, begitu ya. Jadi knowledge, skills, and attitude. Jadi 3 hal itu saja. Pengetahuannya yang luas, gitu ya, mendalam, disertai dengan interdisciplinary science. Kemudian yang kedua skill dari sisi keterampilannya, sehingga dia menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, begitu, serta mampu memanfaatkan seluruh sumber dayanya untuk mengatasi berbagai problema kehidupannya. Dan yang ketiga adalah attitude, sikap akhlakul karimahnya yang baik, sehingga menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi pribadi yang jujur, siap untuk menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Ketika 3 hal ini bisa kita bangun, insya Allah kita akan betul-betul bisa membawa generasi yang memiliki daya saing. Dan itu amal jariahnya ibu bapak sekalian sebagai para pendidik semuanya. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir ya, ini kaitannya dengan program-program yang ada di Jawa Barat ya, seperti tadi disinggung oleh Pak Kepala Kantor. Saya ingin mendorong agar madrasah-madrasah di Jawa Barat ini betul-betul menjadi madrasah-madrasah unggulan semuanya. Tidak hanya negeri, yang swastanya juga semua menjadi madrasah unggulan di bidangnya masing-masing tentu ya. Karena kalau kita tidak memiliki basis keunggulan, maka kita akan ditinggal oleh masyarakat ya. Tidak sedikit madrasah yang gulung tikar karena dari sisi keunggulannya tidak bisa dipertahankan, gitu ya. Jadi ini di sini hadir para Jawas. Bagaimana kita dorong madrasah-madrasah yang menjadi binaan kita didorong basis-basis keunggulan, gitu. Sehingga apa? Dengan keunggulan yang dimiliki ini, masyarakat akan tetap mencari madrasah sebagai alternatif pendidikan bagi anak-anak dibandingkan dengan yang lain. Saya bersyukur tadi mendengar informasi bagaimana MTS Negeri 1 ini ya, setiap tahunnya betul-betul selektif dalam menerima siswa karena keterbatasan uang. Itu tidak masalah ya. Sehingga kita bisa menghasilkan input yang jauh lebih baik lagi, begitu. Dan itu harus dipertahankan. Dan seluruh madrasah saya harapkan bisa begitu ya. Karena apa? Kalau kita basis inputnya itu baik, insya Allah akan lebih mudah. Ibaratnya kita sudah di level segini, tinggal naikkan sedikit lagi, bisa lebih tinggi lagi. Nah, itu. Jadi basis input ini penting, ya, supaya dalam prosesnya tidak terlalu berat, gitu ya. Ketika inputnya bagus, prosesnya luar biasa, maka outputnya saya yakin akan lebih hebat lagi, gitu ya. Bisa mengantarkan anak-anak kita, mereka betul-betul bisa memiliki daya saing dibandingkan dengan lulusan-lulusan lain. Sehingga lulusan sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah itu betul-betul mereka siap untuk menata diri sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau dari MI dan sanawiyah ini kita harus perkuat basic science, harus perkuat. Karena kalau kita gagal ya, basic science kita terapkan, makanya disebut dengan pendidikan dasar ya. Ibtidaiyah, sanawiyah itu adalah pendidikan dasar. Itu basic science ya. Kalau bisa bahasa Arabnya sudah bagus, makanya saya punya terobosan namanya SMQ, Smart Method Bil Qalam. Dengan 9 jam paham bahasa Arab. Itu sebenarnya saya ingin mendorong terobosan. Kita itu jangan
mindset lama begitu. Kita harus mindset yang baru, di mana anak-anak kita sekarang ini mereka dituntut untuk lebih menguasai banyak lagi ilmu pengetahuan. Kalau kitanya masih basicnya, masih cara berpikirnya masih cara berpikir lama, ya susah begitu ya. Mereka itu kan harus banyak ilmu pengetahuan yang dimiliki begitu. Kalau waktunya habis dengan sesuatu yang tidak penting, maksud saya diulang-ulang begitu ya. Dari mulai MI belajar rukun wudu 6, Sanawiyah belajar lagi rukun wudu 6, Aliyah belajar rukun wudu, tapi wudunya nggak bener-bener. Salahnya siapa ini? Salahnya gurunya kan? Salahnya gurunya yang ngajar. Diajarin sholat dari mulai MI, Sanawiyah, tapi sholatnya masih nggak bener juga. Padahal ada metode praktis, begitu ya. Sehingga sebagian dari waktu mereka kita dorong mereka untuk lebih menguasai lagi ilmu pengetahuan syar'i. Belajar bahasa Arab dari mulai MI, Sanawiyah, Aliyah, tapi nggak bisa bahasa Arab. Salahnya di siapa? Belajar bahasa Inggris dari MI, Sanawiyah, Aliyah, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ini Bapak Ibu sekalian problemnya. Anak-anak kita ini mereka dituntut untuk menguasai lebih banyak lagi ilmu. Ya, gampangnya kalau rukun wudu dari dulu 6 sampai sekarang masih tetap 6. Tapi kalau kita bicara internet, teknologi, ya, kemarin masih menggunakan 4G, sudah 5G, sudah beda lagi. Itulah ilmu pengetahuan, dan itu yang didorong untuk terus kita bisa berkembang. Dan kita sebagai guru harus kreatif, mencari terobosan-terobosan metodologis untuk bisa mengantarkan anak-anak kita memiliki daya saing. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru semuanya, para pendidik kita yang terus konsen untuk mendidik anak-anak kita. Itu akan menjadi amal jariah kami. Amin. 3, yang pertama ikhlas. Kenapa ikhlas, Pak? Karena dengan ikhlas itulah yang kemudian kita akan bisa menghadapi tantangan Allah. Ikhlas karena Allah itu menjadi sebuah canangan kita, sebagai sebuah transendental kita. Kalau kita bekerja itu dengan niat ikhlas lillah, Bapak Ibu sekalian, apalagi mendidik anak-anak generasi, saya yakin pahalanya itu akan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita kerjanya ikhlas, Pak, kita tidak akan terbatasi oleh waktu. Seperti orang buka warung di rumah, kalau kita niatnya hanya untuk mencari keuntungan, mungkin pada malam hari ada tetangganya yang ketok-ketok minta beli obat, mungkin kita berpikir ngapain malam-malam mau cari untung gitu ya. Tapi kalau kita niatnya membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, malam hari pun kita bangun, karena kita buka warung tidak semata-mata untuk mencari untung, tapi membantu orang yang membutuhkan, maka berbeda nilainya. Begitu juga kita bekerja di Kementerian Agama ini, kalau kita niatnya hanya semata-mata menunaikan tugas sebagai ASN, yang mungkin jam 4 waktunya pulang udah selesai pulang gitu ya. Kemudian ketika ada hal-hal yang perlu dibantu, mintanya kepala Kemenak Kota Bekasi minta tolong ngapain gitu ya. Tapi kalau kita niatnya lillah karena Allah melayani umat, saya yakin tidak akan ada hitung-hitungan dari sisi waktu. Kita niatnya ibadah, dan tentu nilainya akan berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah transendental begitu ya, ikhlas lillah. Mumpung kita bekerja di Kementerian Agama, kita maksimalkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, kepada umat ini, tentu melalui bidang yang kita miliki ya. Yang kedua, kalau kita ikhlas Bapak Ibu sekalian, halangan, tantangan apapun yang kita hadapi insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dibimbing oleh Allah tadi. Begitupun dalam membangun ini, Pak, ini tidak mudah membangun ini, pasti tantangan, hambatannya banyak. Tapi kalau kita sudah niat di bismillah untuk menyediakan fasilitas terbaik buat anak-anak kita, insya Allah Pak Kepala dimudahkan jalannya. Amin. Ya. Yang kedua adalah profesional. Ya. Tidak cukup dengan ikhlas, tetapi kita harus bekerja profesional. Kita sebagai guru harus update terus ilmu pengetahuan kita, update terus keterampilan kita sebagai guru, update terus jurnal-jurnal terkait dengan bagaimana pembelajaran yang terbaik hari ini. Ya, kita harus update wawasan, harus update bidang yang kita miliki, tentu sesuai dengan yang diajarkan.
itu namanya profesional. Sehingga kita tidak berhenti, makanya ada namanya tunjangan profesi. Jadi tunjangan profesi itu jangan dihabiskan untuk beli pagar rumah. Ya, belilah buat buku, buat wawasan, ya, untuk menambah ilmu pengetahuan kita, gitu ya. Sediakan itu untuk mengupdate kita sehingga kita menjadi lebih profesional dan lebih profesional. Ya. Kalau kita sudah ikhlas bekerja, lalu profesional, insya Allah yang terakhir itu berkah. Yang terakhir itu berkah. Saya pernah ketemu dengan seorang guru honorer di madrasah. Ya. Kita tahu lah guru honorer itu berapa penggajiannya. Ya. Sudah berapa tahun Bu bekerja? Sudah 20 tahun Pak. Saya mengabdi di madrasah sebagai guru honorer. Ibu punya putra berapa? Putra 3 Pak. Putra 3. Terus putra yang pertama sekarang sudah berkeluarga, dia menjadi dokter. Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah anak saya dapat beasiswa santri prestasi di UIN Jakarta, Fakultas Kedokteran. Itu namanya Berkah. Terus anak keduanya dokter juga. Alhamdulillah. Dibiayai oleh kakaknya, lalu kemudian bisa masuk. Yang ketiga apoteker. Padahal dari guru honorer tadi. Itu apa Pak? Berkah. Itulah yang namanya keberkahan. Ibu Bapak sekalian. Tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan materi, tetapi kebaikan dan keberkahan yang kita cari. Jadi kalau kita sudah bekerja ikhlas, kita bekerja profesional, insya Allah berkah. Makanya saya punya jargon Kementerian Agama Jabar berkibar. Berkibar itu artinya bersih dalam khidmat, insya Allah barokah.